Welcome to IHMPA, Ibadah Hari Minggu Pelayanan Anak. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah adik-adik, kakak undang kalian semua bangkit berdiri. Kita mau buat sesuatu dulu nih sebelum bernyanyi. Ayo berdiri semua, nggak ada yang malas-malas ya, nggak ada yang duduk. Masih ada yang duduk? Ayo. Oke, sudah siap? Kita mau buat games dulu hari ini adik-adik sebelum memuji Tuhan. Gamesnya gampang. Kalian pasti masih ingat ya salah satu tokoh Alkitab, Samuel. Nah, Samuel itu kan anak yang baik ya adik-adik. Dia dengar-dengaran kepada Tuhan dan dengaran-dengaran juga kepada Imam Eli. Nah, hari ini gamesnya berjudul Eli berkata. Nah, kata kuncinya adik-adik, cara mainnya kalian harus melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Eli. Jadi kalau ada kata-kata Eli berkata, kalian lakukan. Tapi kalau nggak ada Eli berkata, nggak boleh dilakukan ya. Oke adik-adik, gampang kan mainnya? Cuman dengar aja, taat sama perintahnya Imam Eli. Jadi kalau ada kata-kata Eli berkata, langsung lakukan ya. Kita mulai ya adik-adik, siap? Oke. Eli berkata, pegang hidung. Pegang hidung semua. Eli berkata, lompat 2 kali. Lompat semua kan? Tepuk tangan. Kok nggak ada tepuk tangan nggak? Kok nggak ada tepuk tangan? Iya, karena nggak ada kata-kata Eli berkata. Eli berkata, tepuk tangan. Nggak ada kata-kata Eli berkata, harus tepuk tangan terus adik-adik. Ada yang salah, ada yang salah. Eli berkata, stop. Wah, kakak yakin semua benar ya adik-adik, karena kalian adalah anak-anak Tuhan yang taat seperti Samuel. Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan ya adik-adik. Kakak senang sekali boleh bertemu dengan kalian kembali, walaupun secara online. Kita mau bernyanyi ya adik-adik. It's good to see you here. Yang cita-citanya kalau besar nanti mau jadi polisi, angkat tangan. Yang mau jadi tentara, angkat tangan. Wih, ada beberapa ya adik-adik. Kalau polisi, tentara itu, angkatan itu adik-adik, mereka itu harus nurut apa kata bosnya. Nah, karena kita adalah laskar Kristus, pasukannya Tuhan, kita juga harus nurut, taat sama bos kita. Siapa bos kita? Tuhan Yesus. Kita nyanyi ya adik-adik, tetap berdiri. Saya laskar Kristus. Saya bukan
mau berdoa ya. Kita mau Tuhan berkati ibadah kita supaya kudus dan menyenangkan hati Tuhan. Tapi sebelumnya kita nyanyi satu lagu lagi ya. Mana jari? Angkat tangannya ya adik-adik. Kita nyanyi Mana Jari. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, buat hari yang indah ini, kami bersyukur, kami sehat, masih bisa sekolah, itu semua karena kasih Tuhan. Mari Tuhan, Kau berkati ibadah ini, walaupun secara online, kami percaya Tuhan ada bersama kami di rumah kami masing-masing. Berkati teman-teman yang belum bisa ikut ibadah ini. Biarlah di minggu depan kami boleh bersatu, memuji Tuhan, berdoa buat Tuhan. Ini kami Tuhan, siap memuji, bernyanyi, menyembah Engkau, lebih lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita mau terus memuji Tuhan ya. Kita mau bernyanyi satu lagi, bertambah-tambah dalamnya. Kakak yakin semakin kalian besar, semakin kelas kalian tinggi, kalian pasti merasakan kasih Tuhan yang begitu lebar, dalam, dan tinggi. Kita nyanyikan ya adik-adik, bertambah-tambah dalamnya. Lupa berdoa, Tuhan bilang no. Sedih ya. Makanya adik-adik kita buat yang baik ya. Oke, kita sama-sama bernyanyi Mata Tuhan Melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita buat yang baik, yes, buat yang jahat. Jangan berbuat jahat. Tuhan melihat. Sekali lagi ya, mata Tuhan melihat. Mata Tuhan
berbuat yang jahat. No, oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Tuhan melihat. Nah, adik-adik, saatnya kita bermazmur. Ayo siapkan Alkitabnya. Kita buka dari Mazmur 18 ayat 21 sampai 26. Kita baca secara responsoria ya. Bapak sudah dapat? Mazmur 18 ayat 21 sampai 26. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan Dan tidak berlaku fasik kepada Allahku. sebab segala hukumnya kuperhatikan. Dan ketetapannya tidaklah kujauhkan daripadaku. Aku berlaku tidak bercela di hadapannya, Dan menjaga diri terhadap kesalahan. karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku. Sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Nah adik-adik, kalau kita setia, Tuhan juga akan setia. Makanya itu ya adik-adik, kita harus terus dengar-dengaran dan taat mau melakukan perintah Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Melin. Ayo kita bernyanyi dulu, tapi sebelumnya ya satu lagu, tiap orang yang mendengar. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengar, apa yang kami bicarakan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Berkati kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini dibawakan oleh adik Edric. Kepada adik Edric dipersilakan. Teman-teman, bacaan Alkitab hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 26 sampai 33. Rasul-rasul di hadapan Mahkamah Agama Nasihat Gamaliel. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka. Katanya dengan keras, kami melarang kamu menghajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang menaati Dia.
mendengar perkataan itu sangatlah tertusuk hati mereka dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Terima kasih adik-adik atas pelayanannya. Selamat hari Minggu adik-adik. Nah, di sini di Kisah Para Rasul 5 ayat 26-33 bacaan kita hari ini bercerita tentang kehadiran para rasul di Mahkamah Agama. Nah, para rasul ini siapa aja sih, Kak? Para rasul ini adalah Petrus dan teman-temannya di Mahkamah Agama. Nah, Mahkamah Agama ini adalah biasa disebut Sanhedrin. Mahkamah Agama ini adalah dewan tertinggi di agama Yahudi. Nah, Mahkamah Agama ini setara dengan pemerintah adik-adik. Jadi di sini waktu itu Petrus dan teman-temannya dipanggil ke Mahkamah Agama. Kenapa ya Petrus dipanggil? Karena Petrus menyebarkan tentang ajaran tentang Tuhan Yesus di Bait Allah. Mahkamah Agama ini adik-adik tidak suka dengan ajarannya itu, dengan ajaran tentang Tuhan Yesus. Jadi Mahkamah Agama ini memberikan peringatan kepada rasul untuk tidak memberitakan tentang firman tentang Tuhan Yesus adik-adik. Nah, tetapi di sini walaupun Petrus dan teman-teman sudah diberikan peringatan dari Mahkamah Agama untuk tidak memberitakan tentang firman Tuhan, Petrus dia tetap kekeh dan taat kepada Tuhan. Jadi ia tetap ingin memberitakan firman Tuhan adik-adik. Kenapa ya Petrus tetap ingin memberitakan firman Tuhan? Karena Tuhan Yesus yang telah mati dan bangkit itu telah ditinggikan oleh Allah menjadi pemimpin dan juru selamat yang membawa pengampunan dosa. Itu alasan kenapa Petrus dan teman-temannya tetap kekeh untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus. Nah, ketaatannya ini, ketaatan Petrus dan teman-temannya ditunjukkan dengan melaksanakan perintahnya, yaitu memberitakan Injil. Jadi bentuk ketaatan mereka adalah dengan memberitakan tentang Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, di sini kenapa sih Mahkamah Agama menolak tentang ajaran Tuhan Yesus? Alasannya karena mereka menolak Tuhan Yesus Kristus sebagai pemimpin dan juru selamat. Tetapi waktu itu karena Petrus dan teman-temannya tetap kekeh untuk memberitakan firman Tuhan, tetap ingin memberitakan firman Tuhan, tetap taat kepada Tuhan, Mahkamah Agama ini jadi kesal. Mereka geram kepada Petrus dan teman-temannya, sampai-sampai Mahkamah Agama ingin dan ada niat untuk membunuh Petrus dan teman-temannya adik-adik. Tetapi karena Petrus tetap kekeh untuk memberitakan firman Tuhan, tetap taat kepada Tuhan, Tuhan Yesus akhirnya melindungi Petrus dan teman-temannya melalui apa? Melalui Gamaliel. Gamaliel adalah perantara dari Tuhan Yesus kepada Petrus dan teman-temannya. Jadi Gamaliel ini adalah orang Farisi di Mahkamah Agama yang sangat disegani adik-adik. Gamaliel memberikan kesempatan kepada Petrus dan teman-temannya untuk tetap memberitakan firman Tuhan adik-adik. Nah, sekarang kamu nanya kepada adik-adik, taat itu apa sih? Ya, taat itu adalah patuh, setia, dan tunduk. Taat itu berarti menurut kepada orang tua, kepada mama papa, kepada kakak abang, oma opa, juga kepada guru kita adik-adik. Nah, taat itu juga bisa selalu beribadah. Jadi kita taat kepada Tuhan Yesus dengan cara beribadah. Nah, setiap hari Minggu kita tetap beribadah, walaupun cuma di rumah, walaupun hanya melalui YouTube, ya handphone, komputer, laptop, atau TV, kita tetap beribadah kepada Tuhan. Itu adalah bentuk taat kita kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, taat kepada Tuhan itu penting loh. Kenapa penting? Karena kita taat kepada Tuhan, karena Tuhan telah menyayangi kita. Tuhan telah mengasihi kita, sudah memberikan kita makan minum yang cukup, memberikan kita nafas kehidupan. Setiap pagi kita bisa bangun dengan matahari yang cerah, kita juga mendapatkan teman-teman yang baik. Itu bentuk kasih sayang Tuhan kepada kita adik-adik. Karena Tuhan Yesus sudah menyayangi kita, sudah mengasihi kita, sudah memberikan kita apapun yang cukup, teman-teman yang baik, kita juga, maka kita membalasnya dengan kita taat kepada Tuhan dengan cara beribadah, taat kepada mama papa, kepada abang kakak, kepada oma opa, kepada guru kita. Nah, jadi bukan hanya beribadah adik-adik, kita juga harus memberitahukan kepada teman-teman kita kalau Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus itu menyayangi kita adik-adik. Kita bilang ke teman-teman kita, Tuhan itu menyayangi kita loh, tuh adik-adik. Nah, di sini kan Petrus yang memberitakan, dan Petrus dan teman-temannya yang memberitakan
tentang firman Tuhan itu dibenci oleh Mahkamah Agama yang kedudukannya setara dengan pemerintah, tidak suka dan menolak tentang ajaran Petrus adik-adik tentang Tuhan Yesus. Tetapi walaupun Mahkamah Agama ini yang kedudukannya tinggi tidak suka dengan ajarannya Petrus tetap taat kepada Tuhan, tetap kekeh, tetap memberitakan firman Tuhan adik-adik. Walaupun dia tidak disukai, walaupun banyak orang yang tidak menyukainya, Petrusnya tetap memberitakan tentang firman Tuhan. Nah, sama dengan kita adik-adik. Walaupun ada orang-orang di sekitar kita yang tidak suka, kita tetap harus taat kepada Tuhan. Kita harus menunjukkan kasih kita kepada Tuhan, tetap menunjukkan sikap taat kita kepada Tuhan. Karena tadi Tuhan Yesus itu sudah menyayangi kita, sudah mengasihi kita, maka kita harus taat kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, menurut Petrus dan teman-temannya ini, Allah itu sayang sama semua orang. Bagi Petrus dan teman-temannya, menceritakan tentang Tuhan Yesus adalah wujud taat kita kepada Allah. Nah, seperti yang Kak bilang tadi, kita harus bilang ke teman-teman kita harus menunjukkan sikap kita juga kepada teman-teman kita. Misalnya dengan tadi taat kepada orang tua. Kalau misalnya mama papa bilang minta tolong, kita harus tolongin. Kalau misalnya guru kita bilang kita harus belajar sendiri, maka kita juga harus patuh pada guru kita. Ingat tadi taat itu adalah patuh, setia, dan tunduk. Jadi kita harus patuh kepada guru kita harus patuh kepada orang tua kita dan kepada opa, orang-orang yang lebih tua kepada kita. Dan juga kita harus taat kepada Tuhan. Nah, adik-adik, contoh nyatanya di sini, kalau misalnya mama papa nih minta tolong untuk beli makan, untuk beli garam deh, mama minta tolong untuk beli garam buat masak. Nah, adik-adik harus patuh. Itu bentuk kita taat kepada mama papa. Tuhan Yesus pasti senang loh adik-adik, karena kita sudah taat kepada mama papa. Kita juga harus rajin beribadah. Kalau bangun pagi jangan lupa berdoa kepada Tuhan. Kalau misalnya mau makan, kita harus berdoa kepada Tuhan. Kita harus berterima kasih karena Tuhan Yesus sudah memberikan kita nafas kehidupan, sudah memberikan kita makanan yang cukup untuk kita makan dan minum. Dan kita juga harus berterima kasih kepada Tuhan karena sudah memberikan kita teman-teman yang baik adik-adik. Kita sudah diberikan teman untuk cerita, untuk bermain. Nah, tadi kita membalasnya dengan taat kepada Tuhan, dengan rajin beribadah, ikuti IHMPA setiap minggu pagi, memuji dan memuliakan nama Tuhan, bernyanyi bersama kakak-kakak yang lain, berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah sayang sama kita, jadi kita harus membalasnya. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus sudah menyayangi kita, maka kita beritahu kepada teman-teman kita kalau Tuhan Yesus itu menyayangi kita. Amin. Oke adik-adik, untuk meresponi firman Tuhan, kita bernyanyi anak sekolah minggu dengar-dengaran. Nah, jangan lupa seperti biasanya persembahannya dimasukkan ke dalam amplop ya. Lalu nanti hari Minggu dititipkan ke mama, papa, om dan tante untuk diantarkan ke gereja. Untuk sambil memberikan persembahan, kita sama-sama menyanyikan lagu Aku Bersyukur Padamu Tuhan. Seluruh jiwa, tubuh dan rohmu
bersyukur padamu Tuhan atas karunia dan kasih-Mu. Seluruh jiwa, tubuh dan rohku kupersembahkan kepadamu. Ku bahagia, ku sukacita, ku ucap syukur selamanya. Oke adik-adik, kita mau berdoa untuk persembahan dan doa kita juga akan berdoa syafaat. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat kasih karunia-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami masih bisa berkumpul di sini walaupun melalui YouTube untuk ibadah hari Minggu pelayanan anak ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk kami ya Tuhan Yesus, kiranya kami bisa menjadi seperti Petrus dan teman-temannya, seperti yang khotbah firman yang sudah kami dengar tadi ya Tuhan. Kiranya kami bisa taat dan patuh kepadamu ya Tuhan Yesus. Kami mau seperti Petrus dan teman-temannya yang memberitakan tentang firman Tuhan, walaupun sudah diberikan peringatan oleh Mahkamah Agama, tetapi mereka tetap taat, tetap kekeh untuk memberitakan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk diri kami ya Tuhan Yesus. Kiranya kami bisa seperti Petrus dan teman-temannya. Kami mau taat, kami mau patuh kepada Tuhan Yesus. Kami mau taat dan patuh kepada mama papa, kepada mama opa, kakak abang, dan kepada guru kami ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan kami kesehatan kekuatan ya Tuhan Yesus. Engkau memberkati kami sehingga kami masih bisa untuk memberitakan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk pemerintah kami ya Tuhan, untuk yang sekarang terjadi ya Tuhan Yesus masih tetap ada yaitu virus corona ya Tuhan. Kiranya Engkau mau memulihkan negara ini ya Tuhan Yesus, memulihkan dunia ini sehingga kami masih bisa berkumpul lagi di rumah-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu bersama-sama. Kami bisa berkumpul bersama-sama ya Tuhan Yesus. Kami bisa menaikkan syukur kami kepadamu bersama-sama ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk mama papa, untuk oma opa, kakak abang, dan keluarga kami ya Tuhan Yesus, yang dimanapun mereka berada, yang sedang merasakan sakit ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati, melindungi mereka, berkati obat-obatan yang mereka makan dan minum. Kiranya mereka bisa sembuh, bisa pulih, dan bisa berkumpul bersama-sama lagi ya Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk diri kami di bidang studi kami masing-masing ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami, agar kami bisa taat dan patuh pada guru kami bisa belajar, dan kami bisa lulus dengan nilai yang memuaskan, kami bisa mendapatkan nilai yang bagus ya Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk kakak-kakak layan PA ini ya Tuhan Yesus, dimanapun mereka berada ya Tuhan Yesus. Kau mau melindungi mereka, Kau mau menyertai mereka di dalam pekerjaannya, di dalam studinya juga ya Tuhan Yesus, sehingga mereka bisa terus berkembang dan bertumbuh di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus. Dan nanti mereka juga bisa melayani-Mu bersama-sama dengan kami lagi ya Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk persembahan kami yang sudah kami berikan kepada-Mu ya Tuhan. Kiranya apa yang kami berikan bisa menjadi berkat untuk pembangunan gereja-Mu, bisa menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar Tuhan Yesus. Ya Tuhan, inilah doa kami yang sudah kami panjatkan dalam nama-Mu yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, aktivitas untuk minggu ini Kak minta adik-adik untuk minta tolong ke mama papa atau kakak abang, siapapun di rumah, untuk memfotokan diri adik-adik sedang membantu mama papa. Misalnya sedang membantu mama memasak atau mencuci, membantu menyapu, atau membereskan mainan yang sudah adik-adik mainkan, atau membereskan tempat tidur. Nanti fotonya dikirimkan ke nomor di bawah ini. Kak tunggu sampai hari Rabu. Oke? See you. Nah adik-adik, kita sudah tiba di penghujung ibadah kita.
Tapi kakak percaya kita tetap akan bersemangat untuk mau terus melakukan firman yang sudah kita dengar tadi ya adik-adik. Tadi sudah belajar ya, kita harus taat. Seperti Petrus juga taat adik-adik, walaupun susah, ditangkap, disiksa, dia tetap taat. Kita juga seperti itu ya, taat kepada Tuhan, taat juga kepada orang tua sebagai wakil Tuhan di bumi. Oke adik-adik, kita berdiri lagi, kita bernyanyi TAAT, taat. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat kasih karunia-Mu ya Tuhan pada hari ini, sehingga kami masih bisa berkumpul di sini ya Tuhan Yesus, melalui YouTube ya Tuhan. Kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan Yesus. Kami juga sudah berada di ujung ibadah ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Kau memberkati kami, kakak-kakak kalian dan adik-adik kalian, sehingga kami bisa berkumpul lagi di hari IHMPA minggu depan, sehingga kami bisa berkumpul bersama-sama melalui YouTube aja Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati kami, memberikan kami kesehatan dan kekuatan, agar kami bisa bersama-sama melayani Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian.